Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat Mujahid TV, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa belajar bersama. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini banyak sekali amalan-amalan ibadah yang bisa kita kerjakan untuk menambah saldo rekening kebaikan kita. Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali peluang kepada kita. Kalau dibahasakan dalam bahasa duniawi, ada big sale, ya, ada promo besar-besaran di bulan ini, maka seyogianya seorang muslim berbondong-bondong untuk memburu promo tersebut. Para sahabat, di bulan Ramadan ada sebuah amalan atau sebuah ibadah, yakni sholat tarawih. Video yang akan kita bahas kali ini adalah video lama sebenarnya, diambil ketika pandemi tahun 2020 kemarin. Tatkala itu banyak sekali imam-imam bermunculan, imam muda, ya, yang demi menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, dia menjadi imam di rumah mereka. Namun keterbatasan hafalan mereka untuk menjadi seorang imam, maka bagaimana seyogyanya menjadi seorang imam ketika di dalam rumah dan dia ingin menghafalkan atau menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya. Bagaimana tata cara sholat seperti ini kita bisa pelajari dari video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Ramadan kali ini Ramadan spesial, bermunculan imam-imam baru yang sebagian di antara mereka mungkin tidak pernah menjadi imam tarawih seumur hidup. Namun pada kesempatan kali ini mereka harus menjadi imam demi untuk menegakkan ibadah di rumah-rumah mereka karena kondisi pandemi yang ada. Maka yang jadi masalah, sebagian dari mereka tidak memiliki hafalan Quran atau hafalan Qurannya sedikit, tidak banyak. Kemudian juga banyak di antara mereka yang ingin bisa menghatamkan Quran dalam sholat tarawih, sementara hafalan Quran yang terbatas. Apa solusi yang diberikan? Maka di antaranya syariat membolehkan seorang sholat sambil membaca dari mushaf, dan ini dipraktikkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Di malam bulan Ramadan, beliau radhiyallahu anha pernah menyuruh budaknya untuk menjadi imam sambil membaca dari al-mushaf. Ya, dan ini adalah praktek dari para salaf. Az-Zuhri, seorang imam dari kalangan tabi'in, juga mengatakan khiyaruna yaqra'una minal mushaf, yaitu banyak orang-orang soleh juga mereka sholat sambil membaca al-mushaf supaya bisa membaca dengan sebanyak-banyaknya dalam sholat malam atau sholat tarawih. Di antara cara yang bisa kita gunakan untuk baca mushaf adalah meletakkan mushaf suatu tempat di depan kita. Nah, kita menghadap kiblat sementara mushaf di depan kita, sehingga kita baca seperti biasa. Setelah itu nanti kalau kita mau ruku, ya terpaksa mungkin kita agak ke kiri sedikit, kemudian kita baru ruku, Allahu Akbar, ya. Setelah itu kemudian kita sujud. Ketika kita balik berdiri, kita geser lagi sedikit untuk kemudian membaca dari mushaf di depan kita. Tidak mengapa kita kemudian misalnya membuka mushaf, ini gerakan yang tidak mengapa, ya, karena gerakan yang diperlukan, ya, demi kemaslahatan sholat, karena kita dituntut untuk bisa sholat malam dengan lebih panjang dan lebih lama. Ya, ini adalah cara pertama tatkala kita ingin sholat dengan membuka mushaf di depan kita. Adapun cara kedua, caranya kita dengan memegang mushaf, kemudian bisa kita pegang, ya, seperti begini mungkin sambil kita bersedekap bisa. Itu tidak mengapa kita pegang begini, ya, insya Allah tidak jadi masalah, tapi kita bisa pegang bersedekap. Dan ketika kita ingin butuhkan untuk membuka, kita tinggal buka mushaf tersebut, tidak jadi masalah. Ini gerakan yang ditoleransi dalam ibadah sholat. Nah, ketika kita ingin ruku atau ingin sujud, maka kita bisa meletakkan di meja seperti ini, baru kita ruku. Kemudian kita ruku,
kemudian kita sujud. Kalau kita ingin sholat, ingin baca lagi, kita ambil lagi, kemudian kita pegang lagi. Dan ini juga cara yang mudah, dan ini tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah sholat wa huwa hamilu Umamah. Beliau pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As, yaitu putrinya Zainab, cucu Nabi SAW. Ketika Nabi SAW fa idza sajada ya wada'aha. Kalau Rasulullah sujud, maka Rasulullah meletakkan Umamah. Kalau Rasulullah SAW berdiri, hamilah Rasulullah SAW memegang Umamah. Ini cara kedua yang bisa kita lakukan. Adapun cara ketiga yang mungkin mudah juga adalah dengan menggunakan HP ya. Dengan menggunakan HP ya, kita memegang salat sambil kita memegang mushaf ya, bisa kita begini. Oke saja, atau kita begini, insyaallah nggak ada masalah. Kita sambil begini kita memegang mushaf. Ketika kita ingin ruku, maka tinggal kita masukkan di kantong, baru kemudian kita ruku dan salat seperti biasa. Nanti kalau kita ingin lanjutkan, tinggal kita pegang kembali, kemudian kita baca mushaf, terserah mau setengah juz, 1 juz, sepuas kita. Dan ini gerakan yang ringan juga dengan memegang mushaf. Yang perlu saya ingatkan, adapun makmum ya, makmum maka tidak perlu makmum memegang apa? Mushaf ya. Ya, jadi sebagian makmum tatkala mereka sholat, mereka sambil mengikuti bacaan imam dengan memegang mushaf, dan ini adalah cara yang keliru, karena makmum tidak perlu untuk memegang mushaf. Yang perlu adalah imam. Dengan demikian para ulama melarang para makmum untuk memegang mushaf karena adalah gerakan yang tidak diperlukan, dan asal hukum dalam gerakan dalam salat adalah makruh. Karena ini gerakan yang tidak diperlukan, maka mereka tidak disyariatkan untuk memegang Al-Quran. Semoga para ikhwan yang jadi imam-imam baru di tahun ini, semoga bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya dan bisa membimbing keluarga dalam melaksanakan, mengisi hari-hari mereka, waktu-waktu mereka di malam-malam Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu yang antum berikan. Para sahabat, sholat tarawih itu sunnah ya. Artinya kita tidak harus mengerjakan di masjid secara berjamaah. Bisa kita kerjakan di rumah ya, sendiri. Kemudian sambil menghatamkan Al-Quran dengan metode atau dengan cara seperti yang dicontohkan oleh Ustadz, itu tidak mengapa. Kenapa para ulama dahulu itu banyak sekali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Itu salah satu caranya adalah dengan murojaah ya, di sholat-sholat malam mereka. Makanya mereka di dalam satu hari bisa sampai 2, 3, bahkan sampai 6 kali hatam Al-Quran dalam sehari. Ya, ini karena memang hafalan mereka sangat kuat ya. Kalau kita tidak punya hafalan yang yang banyak, ya itu kita bisa menggunakan metode seperti yang dicontohkan oleh Ustadz beliau. Setidaknya ada 3 cara yang beliau sampaikan bagaimana ketika sholat itu sambil memegang mushaf ya, sambil memegang mushaf. Dan larangan yang disampaikan oleh beliau adalah makmum ya, menyimak bacaan imam dengan cara memegang mushaf juga, ini juga dilarang. Ini tidak dianjurkan, tidak boleh. Ya, yang dibolehkan itu hanya imam. Makmum tidak perlu memegang mushaf ya dengan dalih untuk menyimak bacaan daripada imam. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau dia memiliki hafalan yang banyak sehingga bisa menyimak imam, ini bagus ya. Bagus supaya bacaan imam ini terjaga ya, tidak ada yang salah. Kalau ada pun ada yang salah bisa dibenarkan oleh makmum karena makmum hafalannya banyak. Ya tentunya ketika kalau imam hafalannya banyak ya nggak perlu harus bawa Al-Quran. Tapi kalau keterbatasan hafalan dan dia harus mengimami orang-orang di rumah ya, seperti yang dicontohkan tadi, itu adalah posisi pandemi kemarin ya, banyak sekali imam-imam bermunculan di rumah-rumah harus sholat tarawih ya, sehingga bagaimana ini orang tidak punya hafalan banyak ya. Tentunya solusinya seperti tadi, boleh membaca dengan memegang mushaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.